Dedi lapar apa doyan? Azam tergigih melihat dedinya yang tampak sangat kelaparan, sementara Dario hanya bisa melotot gemas. Savana tersenyum dan mengacak rambut Azam, lalu mengalihkan perhatian pada Dario. Ya udah, sini piringnya mas. Mas mau nambah berapa centong? Itu Dario mengusap belakang kepalanya malu. Piringnya dipenuhi sama nasi aja ya mas, biar kenyang, ucap Savana. Jangan terlalu banyak juga, nanti nggak habis. Masa sih nggak habis? Nanti juga kurang terus. Jadi makan sama piring-piringnya. Azam. Dario gemas dan mencubit pipi Azam. Azam tertawa puas. Savana berdiri dan mengambilkan 5 centong nasi dari rice cooker ke piring Dario. Makan ayam teriyaki memang paling enak dengan nasi anget begini. Rasanya jauh lebih nikmat. Dulu saat masih tinggal di rumah Dario, Savana sering masak berbagai olahan dari bahan ayam. Dario, Azam, dan Azura sangat lahap makan sampai nambah. Ini nasinya mas. Savana meletakkan piring di depan Dario, lalu mengambilkan beberapa ayam teriyaki ke piring Dario. Terima kasih. Sama-sama. Dario lanjut makan dengan lahap sampai nasi dan ayam teriyaki benar-benar habis tak tersisa. Savana menuangkan segelas air dan memberikan pada Dario. Terima kasih. Dario menerima segelas air itu dan meneguk sampai setengah. Saat Dario mengangkat gelas tanpa sengaja, Savana melihat punggung tangan Dario kemerahan seperti bekas darah. Kenyang, Dario tersenyum lebar sambil mengusap perutnya. Mendadak badannya jadi segar bugar, padahal tadi sangat lemas, bahkan nyaris ingin pingsan lagi. Masakan Savana memang luar biasa, sampai Dario langsung sembuh, atau mungkin bertemu dengan Savana yang jadi obat mujarab untuk penyakitnya. Dan akhirnya juga setelah sekian lama Dario bisa makan makanan yang terasa enak di lidahnya. Enak sekali, bahkan saking enaknya meskipun sudah kenyang, Dario masih terus ingin makan terus. Dari dulu sampai sekarang citra masakan Savana tidak berubah. Tidak ada masakan yang lebih enak daripada masakan Savana. Biasanya masakan ibu yang juara, tapi Helen, mamanya, tidak bisa masak dan sering beli di luar. Jadi Dario tidak bisa merasakan masakan ibu, yang kata orang masakan ibu adalah makanan yang paling enak di dunia. Loh, Dedi udah kenyang, piring sama sendoknya masih utuh, nggak dimakan sekalian, goda Azam yang membuat Savana tertawa. Kamu saja yang makan piring sama sendoknya. Dario mengambil sendok dan mengarahkan ke mulut Azam. Azam tertawa. Ih, Dedi nggak mau. Di tengah-tengah tawa mereka tiba-tiba Savana berdiri. Mau kemana? Mau ke belakang sebentar. Jangan lama-lama ya. Savana mengernyitkan alis. Maksudnya kalau urusan kamu di belakang sudah selesai, cepat balik ke sini. Azam nungguin kamu. Dedi kali yang nungguin mami, nggak tahan ya ditinggal lama-lama. Savana tersenyum dan mengacak rambut Azam, lalu bergegas pergi. Azam mulutnya dari tadi ya. Dario mencapit mulut putranya dengan gemas. Azam justru tertawa semakin kencang. Dedi harus bilang makasih sama Azam, karena Azam sudah bantu Dedi bertemu mami. Kalau bukan karena Azam, Dedi nggak akan bisa makan masakan mami. Azam menyilangkan tangan di depan dada sambil tersenyum jumawa. Dario berdecit. Putranya ini tengil sekali, tapi pada akhirnya Dario tersenyum dan mengusap rambut Azam. Dedi mau bilang makasih. Makasih dengan bantuan Azam, Dedi bisa bertemu mami dan makan masakan mami. Masakan mami enak banget. Iya, Dedi, masakan mami paling juara. Tapi Dario menarik hidung Azam dengan gemas. Dedi tetap marah karena Azam bolos sekolah tanpa izin Dedi. Terus Azam juga menyuruh Pak Jono untuk enggak jujur sama Dedi, padahal Dedi sudah berpesan pada Pak Jono untuk melaporkan kemanapun Azam pergi. Azam belajar nakal dari siapa?
Dedi sakit. Asam menangkis tangan Dario. Kan Asam udah minta Dedi buat anterin Asam ketemu Mami, tapi Dedi menolak dan justru melarang Asam bertemu Mami. Asam kan kangen sama Mami. Ya udah, Asam ajak Pak Jono ke rumah Mami. Mami juga kangen sama Asam. Buktinya tadi Asam sama Mami seru-seruan bareng. Tadi Asam sama Mami nonton film, terus kita lanjut lukis bareng di taman samping rumah. Terus seru banget pokoknya. Dedi sih nggak datang lebih awal, jadi nggak bisa seru-seruan bareng sama Asam dan Mami. Dario membuka mulut baru saja ingin bicara, tapi tertahan dengan kedatangan Savana. Savana duduk lagi di kursi samping Dario. Sini tangannya. Dario mengernyitkan alis lalu melihat punggung tangannya yang terdapat bekas kemerahan darah. Dengan segera Dario menutupi luka itu dengan tangan satunya. Nggak apa-apa, ini tadi kebaret. Nggak sakit kok, nanti juga sembuh. Nggak usah bohong mas, aku tahu itu bekas infus. Soalnya aku juga ada nih. Savana menunjukkan punggung tangannya yang terdapat bekas suntikan. Di plester aja biar gak infeksi. Dari bekas darahnya kamu pasti mencabut paksa jarum infusnya kan? Savana meraih tangan Dario dan meletakkan di meja tepat di depannya, lalu membersihkan darah dan lukanya dengan alkohol medis. Kemudian mengoleskan salep antibiotik dan menutup luka dengan plester berwarna pink yang lucu. Nah kalau gini kan lukanya nggak infeksi. Savana tersenyum dan mengusap plester itu dengan lembut. Sementara dalam diam Dario memandangi wajah Savana. Dario rindu dan ingin sekali mendekat tubuh mungil ini dalam pelukan. Dario ingin mengikis jarak yang terlihat dekat, tapi sebenarnya ada jurang pemisah yang membentang lebar. Jurang itu yang menggambarkan berbagai masalah yang terjadi antara mereka sekarang. Kesalahan Dario, kesakitan Savana, kebencian para mertua, dan masih banyak lagi. Semua masalah itu kian hari kian merumit, jurang melebar dan semakin jauh membentang, seolah mereka berdiri di kanan kiri tebing. Keinginan dalam hati begitu besar untuk melewati jurang itu dan menuntaskan masalah, tapi keraguan dan ketakutan membelenggu kaki mereka. Rasa cinta yang dalam tapi takut terluka, rasa benci yang besar tapi juga rindu. Masih sakit mas Dario? Dario mengerjak. Enggak kok, enggak sakit, terima kasih sudah mengobatiku. Sama-sama. Savana menarik tangannya dari punggung tangan Dario. Saat itu Dario merasa begitu kehilangan dan ingin menggenggam tangan Savana. Oh iya mas, sakit apa sampai diinfus? Wajah mas juga pucat. Kecapean aja, nanti kalau sudah istirahat pasti sehat lagi. Pasti kecapean mengurus Sia, batin Savana. Apa sakit Sia separah itu sampai Dario kelelahan menjaga Sia? Apa Dario sekhawatir itu merawat Sia sampai lupa makan? Sepertinya memang iya. Dario begitu mencintai Sia sampai lupa segalanya dan hanya fokus pada Sia. Ya ampun, kenapa juga Savana harus memikirkan Dario segitunya? Toh sebentar lagi mereka akan bercerai. Dario bebas dekat dengan siapapun, entah dengan Sia atau perempuan lainnya. Jika Dario benar-benar rujuk dengan Sia, Dario pasti bahagia. Asam dan Azura juga bahagia. Akhirnya impian mereka memiliki keluarga utuh terkabul juga. Mungkin sekarang Savana harus memberikan pengertian pada Asam untuk tidak sering datang ke sini. Savana tidak ingin menjadi pengganggu kebahagiaan mereka. Savana tidak ingin menjadi seperti Sia yang menjadi orang ketiga jika Dario dan Sia benar-benar menikah nanti. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mengizinkan aku makan masakan kamu. Iya mas, sama-sama. Ya udah kalau gitu aku pulang ya. Iya, meskipun Dario mengatakan ingin pulang, Dario tetap diam dan memandangi wajah Savana. Begitu juga Savana yang tidak beranjak dari kursi dan menatap mata suaminya. Asam menatap pergantian Dedi dan maminya. Asam tidak mengerti
apa yang orang-orang dewasa seperti Dedi dan maminya pikirkan. Mereka terlihat masih sayang, tapi kenapa pisah? Dedi bilang mereka berpisah demi kebaikan masing-masing. Tapi yang Azam bingungkan, katanya demi kebaikan, tapi kenapa Dedinya kelihatan sedih saat berpisah? Begitu juga Mami Savana. Ih, gemes deh. Azam berdiri di kursi lalu mendorong kuat punggung Dario hingga Dario menyusruk ke depan dan tanpa sengaja Dario mencium kening Savana. Dario dan Savana sama-sama membulatkan mata terkejut. Bersamaan keduanya sama-sama mengepalkan tangan untuk menyalurkan gugup. Cie, ada yang ciuman. Azam terkikih. Dario dan Savana melengos bersamaan. Dario membuang wajah ke kanan, sedangkan Savana membuang wajah ke kiri. Pipi Dario dan Savana sama-sama bersemu merah. Jantung mereka sama-sama berdetak kencang. Kaki-kaki mereka sama-sama gemetar gugup. Maaf, aku gak sengaja. Lirih Dario merasa tak enak. Dedi sama Mami kan masih suami istri. Gen Pak Antoni pernah bilang gak apa-apa suami istri cium-ciuman atau peluk-pelukan. Dario menoleh pada Azam. Azam, kamu gak boleh gitu, kita pulang aja. Kamu bandel sekali. Dario berdiri dan ingin menggendong Azam, tapi Azam lebih dulu loncat dari kursi. Iya Dedi, Azam pulang kok, gak usah gendong-gendong Azam. Azam melotot kesal. Savana ikut berdiri dari kursi juga. Sebentar ya, aku bereskan tas Azam di gazebo dan ambilkan kue-kue buat camilan Azam. Azam ikut Mami. Azam memeluk Savana. Dario menghela nafas panjang. Ya udah Dedi, tunggu di luar. Iya Dedi. Dario menatap lekat Savana lalu dengan berat hati memutus pandangan. Dario harus pergi sebelum hilang kendali dan memeluk Savana. Sementara Savana mengajak Azam ke gazebo samping rumah untuk mengambil tasnya. Dario terus melangkahkan kaki keluar dari dapur dan begitu sampai di ruang tengah, seseorang memanggilnya. Dario, langkah Dario terhenti. Tante Ayuma. Dario terkejut melihat Ayuma duduk di sofa sambil menyilangkan tangan di depan dada. Melihat ekspresi dan sorot matanya, Dario bisa merasakan kemarahan Ayuma. Dengan sorot mata menajam, Ayuma menghampiri Dario. Tante, lirih Dario. Begitu sampai di depan Dario, Ayuma mengayunkan tangan kuat-kuat dan pengecut, plak, satu tamparan keras melayang di pipi Dario. Pembohong, plak, satu tamparan lagi mendarat di pipi Dario. Di pipi Dario yang sama. Pendusta, plak, tiga tamparan keras dan dengan tenaga penuh melayang di pipi Dario. Dario mencelos sampai tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Terkejut, benar-benar terkejut, Ayuma menampar pipinya dengan sangat keras, seolah melampiaskan kemarahan yang begitu besar. Meskipun Ayuma perempuan, tapi karena Ayuma menamparnya dengan kekuatan penuh, rasanya sakit juga. Pipi Dario terasa panas. Tante, pengecut, pembohong, kamu pantas dipanggil begitu. Kamu bilang akan menunggu sampai Azam keluar dari rumah dan langsung membawanya pulang. Tapi kamu mengingkari ucapan kamu sendiri dan tetap memaksa masuk ke dalam rumah. Laki-laki yang bisa dipegang itu ucapannya, Dario. Sejak awal ucapan, kamu tidak pernah konsisten. Kamu bilang ingin menjauhi Savana dan melihatnya bahagia, tapi kenyataannya kamu masih terus berkeliaran di sekitar Savana. Kami saling mencintai, Tante. Dario memberanikan diri berbicara. Savana juga masih mencintaiku. Aku bisa merasakan itu. Lantas kamu menggunakan itu untuk mendekati Savana lagi. Satu hal yang harus kamu tahu, Dario. Meskipun Savana masih mencintai kamu, Savana tidak mendatangi kamu. Savana tidak mengemis cinta kamu. Savana ingin melupakan kamu. Savana ingin cerai. Savana sedang melawan perasaannya sendiri untuk tidak kembali padamu. Tapi kamu dengan tidak punya hati memanfaatkan ketulusan Savana. Dario menggeleng. Tidak, Tante.
Saya tidak memanfaatkan ketulusan Savana. Saya juga tulus mencintainya. Saya ingin membangun kembali pernikahan saya dan Savana. Pernikahan kamu dan Savana tidak bisa dipertahankan lagi, Dario. Sadarlah, terlalu banyak orang yang membenci Savana di sekitar kamu, terutama mama kamu yang mulutnya kayak sampah itu. Dan satu lagi, berhenti menggunakan Azam untuk mendekati Savana. Azam itu anak kamu. Kalau kamu lebih tegas melarang Azam untuk tidak datang ke rumah ini, Azam akan menurut. Tapi kamu tidak benar-benar melarang Azam dan justru menggunakan Azam untuk mendekati Savana lagi. Tidak pernah terlintas dalam kepala saya menggunakan Azam untuk mendekati Savana, Tante. Azam datang ke rumah ini karena dia sangat merindukan Savana. Azam sangat menyayangi Savana, Tante. Tapi kasih sayang Azam membelenggu Savana. Kamu tahu kan, Savana tidak tegaan dengan anak kecil. Savana pasti luluh dengan bujukan Azam. Katakan pada putramu kalau kedatangannya dalam hidup Savana hanya jadi beban, sama seperti kamu, Dario. Kamu dan putramu hanya jadi beban untuk Savana. Kamu dan putramu hanya menjadi sumber penderitaan untuk Savana. Ayuma selangkah maju dengan sorot memerah penuh kemarahan. Bahwa Azam pergi jauh dari kehidupan Savana. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya menyakiti Azam. Saya tidak main-main dengan ucapan saya. Kamu tega menyakiti putri saya, maka saya tega menyakiti putra kamu, Dario. Mama, Ayuma dan Dario menoleh ke sumber suara itu. Savana menggenggam tangan Azam, sementara Azam menunduk sambil mencengkeram kuat paper bag berisi pemberian maminya.